Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen proyek. Langsung saja pada proyek tim manajemen atau manajemen proyek TI. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Budaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lainnya tidak atau JVSP. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal mendefinisikan kegiatan, aktivitas, frekuensi, estimasi sumber daya, membangun jadwal, mengontrol jadwal. Ringkasan manajemen waktu proyek. Di sini pada gambar planning schedule manajemen. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknis, analisis, dan rapat umum. Pengembangan rencana pengolahan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Waktu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasa ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Jadi membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Requesting activities. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Tipe-tipe dependensi. Mandatory dependencies melekat pada sifat dan pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut hierarkis. Discretionary dependencies definisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logics, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. External dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas frekuensi. Network diagram adalah tampilan skematis dan relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Arrow diagramming method atau ADN. Sering disebut activity on arrow atau AOA. Network diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran jadwal. Lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses pembuatan diagram AOA. Cari semua kegiatan dimulai pada nodel. Satu, gambarkan definisi node finishnya dan tarik panah antara satu dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan, carilah bus dan gabungkan. Bus terjadi ketika sebuah model tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika dua atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjut menggambarkan network diagram proyek sampai semua aktivitas pada gagal memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebaliknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA.
Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Teks dependensi PIPS. Ini pada gambarnya contoh PDM network diagram. Ini pada gambar estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi bekerja biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimatis diperlukan untuk PRT dan simulasi Monte Carlo. Gantt charts menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, sebuah milestones, batang hitam tebal, ringkasan teks